Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual di villa yang mewah dan cakep banget pemandangannya. Ini kayaknya villa terbaik yang pernah Bocan inepin karena semuanya tuh perfect Bobers. Mulai dari view-nya, nanti Bobers bisa lihat langsung ini pemandangannya kayak berasa berenang di atas awan, sampai ke bangunan villanya yang premium abis. Dan ini lokasi villanya itu ada di daerah Lembang. Dan Bocan tuh kesana biasa sih ya pas weekend karena pasti kakak libur sekolah. Nah ini tuh yang jadi masalah cuma satu sih Bobers, jalan ya. Bobers harus pastiin mobilnya itu dalam keadaan fit dan supirnya sudah terlatih buat melewati tanjakan-tanjakan curam, karena ada beberapa tanjakan yang lumayan menantang. Dan mobil Bocan satu lagi tuh yang dari Jakarta itu sempat mogok juga di tanjakan itu. Tapi ya udahlah, kita lanjut bahas villanya aja. Seperti biasa, ini sebelum Bocan review villanya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen villanya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Sare Sae Villa ini harga kamarnya itu mulai dari 7.500.000-an per malam. Ini villanya luas banget, punya 3 kamar tidur dan private pool yang super cakep. Harganya sebanding sih sama bangunan villanya yang premium. Terus juga fasilitas dan pemandangannya, aduh pokoknya nanti Bobors lihat detailnya ya. Nah buat Bobors yang mau liburan di villa premium bareng keluarga dengan harga murah, pesennya harus di tiket.com dan pakai kupon spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000. Dan kuponnya ini juga bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Nah kayak Sare Sae Villa ini harga awalnya kan 7.500.000-an ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 500.000, netnya jadi 7 juta. Lumayan banget loh diskonnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Nah ini kita belok di sini ya Bobors. Jadi untuk untuk aksesnya, maksudnya untuk rutenya dia tuh udah terpin di peta digital. Bobors yang nggak paham sama daerah sini pun nggak perlu khawatir karena udah tercatat di Waze atau di Google Map. Bobors tinggal ikutin aja petunjuknya. Dan kita sempat lewatin gang-gang kecil seperti ini Bobors. Terus juga ada beberapa jalannya yang kurang mulus, tapi ya dikit doang sih, nggak banyak. Nah ini kita belok lagi. Ini belum tanjakan menantangnya Bobors. Ini masih oke lah ya, masih bisa. Nah pas kita belok di sini nih ini mobil ortu Bocan yang dari Jakarta. Itu sebenarnya mobil sewaan juga sih karena Bocan mobilnya cuma satu kan. Nah pas di tanjakan ini mobil ortu Bocan tuh, mobil yang dinaikin ortu Bocan tuh nggak kuat nanjak sampai mogok. Aduh PR banget. Dan mobilnya tuh bener-bener nggak bisa jalan. Untungnya itu pas udah sampai tuh Bobors, udah pas sampai villa, pas dia bener-bener mati totalnya. Akhirnya kita minta tolong sama staff villanya buat dicariin montir karena kalau nggak dibenerin nggak bisa pulang. Akhirnya untungnya ada montir kenalan staff villanya yang bisa datang ke villa dan bisa ngebenerin itu mobil. Jadi dia malam-malam gitu ya, jam 10-an gitu dia masih ngebenerin mobil. Terus sempat mati lagi karena mataharinya rusak, matahari koplingnya apalah itu rusak. Akhirnya ya pas sih, untungnya pas bener tuh pas udah mau check out gitu, jadi bisa pulang karena kalau nggak dibenerin nggak bisa pulang. Aduh, jadi kalau Bobors mau kemari pastiin kampas koplingnya bagus dan pastiin drivernya juga emang udah biasa lewatin tanjakan-tanjakan seperti ini. Nah kalau yang kemarin tuh kasus Bocan nggak ngerti, entah salah di kampas koplingnya, entah salah di drivernya, Bocan nggak paham lah. Tapi ya udah, yang penting bisa sampai rumah dengan selamat, intinya itu. Dan sekarang kita udah sampai di villanya. Ini namanya Villa Sare Sae. Dan Sare Sae ini ada 2 unit, ada yang Halimun sama yang Halimpu. Kalau yang Bocan tempatin ini Villa Halimpu Bobors. Nah pas Bocan sampai itu
Eh, ini Bocan salah sih, Bocan datangnya kecepatan karena abis dari Tibra nih Bobers. Lihat ya, si kakak tuh nggak pakai sweater masih aja dibahas. Ya udah, ini villanya intinya belum siap karena Bocan masih datang tuh sekitar jam 1-an. Jadi ya udah kita nunggu karena villa kan cuma 1 unit ya, dan si manajer villanya tuh sampai nerjunin 6 staff biar cepet katanya. Dan sekitar jam 2 akhirnya villanya udah siap buat ditempatin. Kita langsung masuk ya Bobers. Jadi pintu masuk villanya itu ada di sebelah sini, dan ini pintu masuknya terpantau CCTV, terus pagarnya juga ditutup sih. Jadi Bobers untuk privasinya semua terjaga. Dan begitu masuk ke dalam villa, Bocan tuh langsung jatuh cinta sama infinity poolnya. Masya Allah, karena infinity poolnya secakep ini dong, lihat. Terus bangunan villanya ini ada 2. Kalau yang di samping kanan ini adalah area living room sama dining room dan juga pantry. Nah ini Bobers lihat living roomnya tuh luas banget dan sofanya segede gini, sepanjang ini. Jadi kita beneran bisa ngobrol rame-rame. Dan ini kapasitas villanya tuh gede juga Bobers. Jadi dia ada 3 kamar tidur, bisa menampung 6 dewasa dan juga 3 anak-anak. Tapi kalau misalnya Bobers nih rombongannya lebih banyak, bisa tuh nambah extra bed. Untuk harga extra bednya itu 200.000 udah termasuk selimut. Nah di sebelah sini ini adalah area kitchennya mewah banget. Terus dindingnya tuh kan full kaca ya Bobors. Jadi beneran di sepanjang ruangan ini kita bisa lihat pemandangan bagus banget. Dan untuk fasilitas di dapurnya tuh juga lengkap, karena nggak cuma disediain peralatan makan minum, tapi juga ada peralatan masak nih, mulai dari kompor, terus sendok garpu, pisau maksudnya, sampai blender, mesin kopi, semuanya lengkap. Nah di sebelah sini ini tuh peralatan makan minumnya, terus ada sendok garpu, gunting, semuanya lengkap deh Bobors. Terus ini cangkir-cangkir buat ngeteh atau ngopi. Kalau di kitchennya dia nggak disediain kopi atau teh ya Bobors, tapi di masing-masing kamar itu disediain ya kayak hotel gitu. Jadi di masing-masing kamar tuh ada kopi, teh, koset lengkap gitu. Nah ini living roomnya tuh. Sekarang kita mau lihat suasana di luarnya ya Bobors. Untuk kolam berenangnya ini dia tuh air dingin dan kedalamannya sekitar 120 cm. Untuk yang di tengah, yang di pinggir tuh cetek sekitar berapa senti, nggak terlalu dalam, tapi tetap di tengahnya tuh dalam kan. Dan untuk kamar tidurnya dia ada di gedung yang satu lagi, di bangunan yang satu lagi. Terus juga di depan kolam renang ini ada kursi buat jemur atau santai-santai, terus juga ada hammocknya di sana. Nah sekarang kita mau lihat kamar kedua, kamar-kamarnya maksud Bocan. Kamar ke-1 aja belum di-review kan. Nah di lantai bawah sini ini tuh ada 2 kamar tidur, tapi ini bukan master bedroomnya ya. Ini kamar pertama, ini ukurannya king size, dan ini tuh Bocan suka banget karena walaupun dia villa, tapi untuk kehalusan linen, keempukan kasurnya ini tuh rasanya beneran kayak bintang 5 deh, kayak kasur-kasur bintang 5. Terus yang tadi Bocan bilang tuh di kamar ada air mineral sama kopi set dan teko listrik juga. Jadi kalau Bobors mau bikin kopi atau teh nggak perlu ke dapur lagi, cukup di kamar juga bisa. Dan pintu masuknya tuh tadi ada 2. Ada yang masuk ke lorong, ada yang bisa masuk dari kolam renang juga. Nah ini area kamar mandi. Di kamar yang pertama tadi masing-masing kamar itu punya kamar mandi ya Bobors. Jadi kamar mandinya tuh nggak ada yang perlu berebutan, karena tiap kamarnya udah dilengkapin dengan kamar mandi yang lengkap dengan amenities. Terus juga ada bathtubnya, dan gak ketinggalan ada water heater, terus juga ada hair dryer, slipper, semuanya tuh fasilitasnya berasa kayak hotel sih. Bocan suka banget. Nah ini kamar mandinya juga luas dan bersih ya. Tuh nuansanya tetap ada unsur natural, tapi ada unsur modernnya juga. Bingung gak tuh, ada unsur modern, bener ya, unsur modern dan natural, bukan modern dan tradisional, salah. Nah kita lanjut ke area sini dulu nih sebelum ke kamar lainnya. Jadi ini tuh tempat buat nongkrong, dan tadi tuh kan ada bukaan, ada tutupan hitam ya Bobors, itu tuh bisa bakar api unggun. Cuma Bocan nggak diinfo sama staffnya, jadi nggak sempet request buat bakar api unggunnya.
Oke, kita lanjut. Ini kamar keduanya. Bobers bisa lihat semua kamar di villa ini tuh punya pemandangan yang cakep banget, dan dia ada pintu kacanya gitu, jadi beneran bisa leluasa lihat pemandangan. Terus di masing-masing kamar itu juga ada fasilitas smart TV, dan gak ketinggalan nih teko listrik dan juga air mineral. Jadi rasanya udah kayak hotel deh, walaupun ini di kamar villa gitu ya, tapi rasanya kayak hotel. Bahkan jarang loh hotel yang punya pemandangan seperti ini. Tuh cakep banget kan. Dan di sebelah ranjang ini tuh ada satu lemari gede Bobors. Nah ini lemarinya tuh, Bobors bisa naruh barang-barang di sini, tapi jangan lupa aja takut ketinggalan. Ada safe deposit box juga loh, keren kan, beneran rasanya tuh kayak hotel. Dan kita ke kamar mandinya. Kamar mandi di kamar ini juga ada bathtubnya, sama sih kayak kamar mandi yang di sebelah tadi. Terus pencahayaannya bagus dan sirkulasi udaranya juga bagus. Jadi di samping bathtub tuh ada jendela gitu Bobors tuh. Ada jendela mini bisa dibuka. Dan amenitisnya lengkap gak ketinggalan, water heaternya juga ada. Nah ini area wastafelnya. Terus dental kit semua disediain lengkap, ada hair dryer sama ya fasilitasnya kayak yang tadi. Anduknya juga disediain, anduk mandi sama anduk tangan doang sih, anduk mukanya nggak ada. Nah ini pintu yang di belakang, jadi pintunya tuh ada dua, ada yang di belakang sama ada yang menghadap ke kolam renang. Nah di sebelah sini nih ada rak handuk, ini handuk buat berenang nih Bobors. Jadi beneran lengkap banget fasilitasnya, sampai anduk kolam berenang juga disediain lengkap maksudnya. Dan sekarang kita lihat suasananya ya. Alhamdulillah banget pas Bocan nginep itu cuacanya lagi cerah, jadi bisa kelihatan gunung-gunungnya. Dan masih ada fasilitas lainnya nih, kalau misalnya Bobors tuh mau barbecue disediain tuh alat panggangnya lengkap. Nah ini area dining room, enak banget nih bisa makan di sini rame-rame. Bobors kalau kemari bisa masak atau bisa bekal. Kalau Bocan dibekelin sama ibu Bocan, dibikinin rendang sama sambal ijo. Enak banget, udah nggak PR lagi cari makannya. Dan abis makan kita balik ke mana? Bukan balik, abis makan kita lihat fasilitas lainnya. Nah di area dining room ini juga ada satu kamar mandi, jadi bener-bener dipikirin matang-matang. Kalau misalnya mau panggilan alam ke kamar mandi, nggak perlu masuk ke kamar lagi, karena di gedung sini pun ada untuk kamar mandinya. Nah terus ada satu fasilitas lainnya yang menurut Bocan penting juga. Ini tuh ada satu kamar bisa buat driver atau bisa buat ART. Nah fasilitasnya banyak banget ya Bobors. Ini payung jatuh kena angin kayaknya. Dan kita ke master bedroomnya. Master bedroomnya ini the best sih menurut Bocan, karena nanti Bobors lihat tuh master bedroomnya terbaik, karena semuanya dindingnya full kaca, bener-bener sambil tiduran kita bisa lihat pemandangan gunung, pemandangan awan, cakep banget. Nah ini bisa dibuka nih Bobors pintunya, tuh keren ya. Leluasa banget memandang pemandangannya karena masih banyak pepohonan hijau. Terus juga untuk ranjangnya ini ukurannya super king size, jadi gede banget. Biasanya tuh Bocan kalau tidur berempat gitu ya di king size, palanya muter gitu, palanya di samping gitu biar si adik tuh nggak jatuh karena mentok ke dinding kan. Nah kalau yang ini tidur dengan posisi lurus tuh muat karena ukuran kasurnya gede banget. Dan di belakang ranjang ini ada satu lemari yang cukup besar, terus juga lengkap ada gantungan sama safe deposit box. Nah di samping pintu masuk ini tuh ada satu meja isinya teko set biasa buat bikin kopi atau teh, terus juga bisa buat meja rias juga nih Bobors. Dan ini tuh pintunya bisa dibuka semua, jadi beneran kita mau keluar lewat mana juga bisa. Dan kalau misalnya Bobors bertanya-tanya privasinya bagaimana, itu tenang, tirainya bisa dikerek ke bawah. Jadi kalau misalnya mau ganti baju atau mau apa ya tinggal tutup aja semua yang rapat. Dan ini favorit Bocan, bathtub with a view. Aduh, cakep banget gak sih Bobors? Beneran healing deh kayaknya berendam di sini setel musik terus ya udah merem aja gitu. Atau enggak sih kok merem? Lihat pemandangan maksudnya. Setel musik terus lihat pemandangan. Udah deh damai banget rasanya. Nah ini area showernya dia tuh ada dua juga, ada yang versi normal, ada yang versi refleksi karena di bawahnya tuh batu-batu tuh. Tapi dua-duanya tuh disediain sabun shampoo juga sih.
Dan sekarang kita bahas internetnya ya Bobors. Walaupun ini villa tapi internetnya kenceng banget Bobors. Bisa lihat nih ya, untuk uploadnya aja tuh sampai 50 Mbps. Jadi buat Bobors yang mau WFV, work from villa, tenang aja, disupport sama internet kenceng. Nah ini kolam berenangnya, anak-anak senang banget bisa main air rame-rame di kolam renang yang luas dan pemandangannya bagus kayak gini kan. Kalau Bocan sih ya nungguin mereka berenang aja sambil lihat pemandangan tuh kayaknya udah damai banget. Tuh keren, sumpah ini villa terbaik sih yang pernah Bocan inepin di Bandung. Bobors lihat sendiri karena pemandangannya sebagus ini. Kita bisa lihat gunung. Bobors tahu gak sih itu gunung apa? Bocan bingung itu gunung apa ya namanya. Di Bandung tuh gunung Tangkuban Perahu kan ya, sama gunung Putri ya. Satu lagi. Nah kalau yang di sana tuh nggak tahu. Boleh tuh Bobors sharing di komen itu gunung apa. Dan anak-anak dijagain neneknya, Bocan bisa me time sambil berendam di sini. Apalagi lihat pemandangan cakep kan. Tuh Bobors dari siang maksudnya, dari siang sampai sunset sampai malam, masya Allah viewnya secantik ini. Aduh sayang banget nginepnya cuma sehari, coba seminggu ya. Ya kan keren banget. Tuh sekarang pas malam kita bisa lihat gemerlap kota Bandung nan jauh di sana. Jadi posisinya tuh emang bener-bener di atas bukit dan pemandangannya leluasa banget Bobors. Makanya walaupun jalanannya tadi tuh menantang ya, tapi menurut Bocan ketutup sama ya emang pemandangannya tuh sebagus itu gitu. Kalau kita mau lihat kalau kita mau naik ke puncak ya emang harus berjuang lewat jalan yang sulit kan. Dan malam harinya ini waktunya kita makan-makan. Bocan jajan serabi Bandung. Terus juga kita nggak mau repot, pasti bikinnya mie aja kan, mie instan. Seru banget pokoknya. Di sini udah pemandangannya bagus, bisa makan-makan, bisa masak mie. Padahal simple ya, bahagia tuh kadang simple. Makan mie rame-rame, terus lihat pemandangan bagus. Ini nggak simple, villanya mahal. Ih salah nih Bocan nih ya pokoknya maksudnya dari makan mie-nya gitu loh. Terus kalau misalnya Bobors tuh masih lapar, bisa pesen ojol juga. Tapi malam ini Bocan mau cobain sesuatu yang berbeda. Bocan pesen shabu-shabu sama Shuki nih Bobors. Jadi di Bandung itu kalau misalnya Bobors mau makan shabu-shabu rame-rame gitu ya di villa, bisa pesen di Shabu Aji. Ini harga paketnya tuh 150 ribuan per orang, tapi udah disediain lengkap mulai dari berbagai macam bumbu, terus juga pilihan dagingnya banyak dan steamboatnya juga banyak. Terus ini bumbunya enak sih Bobors, Bocan suka. Nah kalau ini Bocan sukanya dagingnya yang digoreng gini. Bobors juga bisa direbus. Tuh ini steamboatnya juga enak-enak Bobors. Enak kan ya, di cuaca Bandung gitu dingin-dingin kita bakar-bakar di sini, nggak perlu repot bawa perlengkapannya lagi, nggak perlu cari-cari lagi, tinggal beli aja. Bobors bisa langsung tuh makan-makan di sini, seru banget kan. Tuh di udara dingin kita makan yang berkuah dan anget-anget. Sumpah ini enak banget, seru deh pokoknya. Quality time-nya jadi makin berasa gitu. Tadi udah makan mie rame-rame, sekarang kita makan shabu-shabu di villa. Udah beres semua, sekarang waktunya istirahat. Tapi Bocan tidur tuh kayak gak tenang karena ngerasa sayang aja gitu kalau merem, pemandangannya sayang buat dilewatin Bobors. Sumpah ini masya Allah, suasana pagi harinya syahdu banget. Rasanya pengen tarik selimut, pengen sayang-sayangan lagi, tapi nggak mungkin ya, ada crew chills. Tuh kita bisa lihat matahari nggak kelihatan, kita bisa lihat gunung, maksudnya gunung dan awan-awan di sini. Kota Bandung yang dilapisi awan, keren banget ya Bobors. Bener kan? Apa kata Bocan? Ini tuh villa terbaik, mulai dari pemandangan sampai bangunan sampai fasilitasnya semuanya terbaik. Jadi walaupun harganya tuh nggak murah juga, tapi Bocan suka banget. Ini recommended dan worth it karena semuanya perfect banget. Dan untuk sarapannya, semalam kan kita udah bakar-bakar sukiyaki sama sabu-sabu. Nah sekarang kita mau makan lewat ojol. Akhirnya pesen ojol. Ini ada nasi kuning. Ini langganan Bocan nih, namanya Warung Nenek. Dia tuh nasi kuning tapi porsinya gede dan nggak pelit lalap, nggak pelit topping. Jadi ada bihun, ada orek, sama ada ayam goreng. Itu nggak terlalu mahal juga harganya.
Dan sekian review Sare Saya Villa dari Bocan. Gimana, Bobors teracuni gak sih? Karena ini villanya recommended banget loh. Semoga video ini bisa menghibur Bobors yang belum bisa liburan ya, dan bisa jadi referensi tempat liburan baru buat Bobors yang mau jalan-jalan ke Bandung. Terima kasih udah nonton, dadah!